Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus, Ibu Mul, dan semua orang tua kami yang hadir pada sore hari ini. Seterusnya yang kami hormati saudara-saudara kami, adik-adik kami, yang mudah-mudahan kita yang hadir sore hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi umur, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya Ibu, karena orang yang berilmu dia berpotensi rugi kalau dia tidak beramal. Orang yang beramal pun merugi kalau dia tidak ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun masih berpotensi untuk merugi kalau dia tidak istiqomah. Jadi dalam beribadah itu kita mesti istiqomah. Bagaimana caranya agar kita istiqomah? Yang pertama, mari sama-sama kita tambah ilmu kita. Ya, kita hadir di majelis ini, tujuan kita adalah untuk berbagi ilmu. Banyak orang tua kita di sini yang pengetahuan dan pengalaman mereka itu sudah luar biasa. Kita bisa belajar dari mereka, kita saling mengingatkan kepada kebaikan. Untuk itu kita hadir ke sini bersama-sama untuk menambah ilmu kita. Karena orang yang berilmu itu akan lebih semangat dalam beribadah. Karena dia tahu dia sholat untuk apa dia sholat, tahu dia fadilah dia beramal itu dia tahu. Orang yang berilmu itu akan bahagia. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Kalau kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, yaitu juga dengan ilmu. Maka menuntut ilmu itu merupakan hal yang wajib bagi kita. Yang kedua, apalagi? Yaitu cari lingkungan yang baik, ya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita, berpengaruh kepada karakter kita. Makanya cari sahabat yang baik, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik yang mendukung keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga baik di media sosial, cari teman yang baik. Jangan teman ini sekarang na'udzubillah ya, di media sosial itu mungkin kita banyak menyalahgunakannya. Kadang gak sesuai dengan umur kita. TikTok, joget-joget di medsos, itu kan bukan dunia kita lagi, ibu-ibu. Makanya kita harus pandai-pandai dalam bermedia sosial. Kita menggunakannya untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, yang membawa kita kepada hal-hal yang positif, bukan justru membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Maka bijaklah dalam bermedia sosial.
Lalu yang ketiga, sibukkan diri kita dalam kebaikan. Kalaulah sibuk kita dengan kebaikan, maka kemaksiatan itu akan hilang dengan sendirinya nanti. Tak ada waktu nak bermaksiat lagi. Kenapa? Karena waktu itu sudah kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang keempat, agar kita istiqomah itu apa? Yaitu tentukan tujuan kita. Ya, tentukan tujuan hidup kita. Kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Kan ya Ibu, seojok kita hidup di dunia ini. Nah, banyak fase yang akan kita lewati. Kita telah melewati fase alam rahim, fase alam dunia, nanti ada alam kubur, ada alam mahsyar, panjang lagi, yang akhirnya adalah surga. Maka jangan sibuk kita hanya untuk kebahagiaan dunia, tapi juga kita harus sibuk mempersiapkan diri kita untuk kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan akhirat nanti. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, berdoa agar Allah senantiasa menetapkan hati kita dalam kebaikan. Karena doa ini merupakan senjata terampuh bagi kita ini. Berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga hati kita, agar Allah senantiasa menetapkan hati kita dalam kebaikan. Karena yang membolak-balikkan hati kita itu adalah Allah. Maka mohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita dalam kebaikan. Berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kita mohon agar Allah menetapkan hati kita dalam kebaikan. Jadi itulah agar kita istiqomah dalam hidup, agar istiqomah dalam kebaikan. Cepat